إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, membangunkan kita kembali dari tidur kita, mengembalikan nyawa kita kembali ke dalam tubuh kita. Dan alhamdulillah kita gunakan itu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai hari kita dengan sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan di jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengingatkan kita agar kita selalu mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, saling mengingatkanlah karena saling mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang yang mukmin. Ya mungkin di luar sana banyak orang yang tidak mau saling menasihati satu dengan yang lain. Acuh tak acuh ya biarkanlah, sudahlah nanti ribut. Biarkanlah kalau saya tegur nanti jadi marah dia. Dan lain sebagainya. Insya Allah yang datang di masjid ini terima jika dinasihati dan saling menasihati antara satu dengan yang lain. Ya, ana butuh dinasihati, kalau ana salah nasihati, begitu juga antum sekalian. Ya, jangan menutup diri dari yang namanya nasihat. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu ya nasihat. Kalau dalam agama Islam ini tidak ada nasihat, agama ini tidak sampai ke kita sampai sekarang jemaah. Tapi karena para sahabat, ya Rasulullah dan para sahabat yang terus orang-orang yang datang setelah mereka itu saling menasihati satu dengan yang lain, ya, sampai agama ini ke kita. Kita bisa mendengar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu isinya Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran. Al-Quran itu jamaah dibaca dari riwayatnya, tidak sembarangan. Kita bisa ngaji itu Al-Quran dari riwayatnya. Kalau orang dulu tidak saling menasihati satu dengan yang lain, kita tidak bisa baca Quran. Karena ya sudah terputus riwayatnya, ya selesai, kita tidak bisa tahu. Ini dalam bentuk nasihat satu dengan yang lain, jadi kita bisa ngaji sekarang. Kita bisa tahu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa sholat di masjid sama-sama dan yang seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan di balik nasihat satu dengan yang lain. Pada jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu tulisan kecil, satu nasihat yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Tidak panjang, tapi luar biasa para jamaah sekalian. Dan ana rasa tulisan ini, tulisan yang disepakati oleh seluruh umat manusia, mau orang kafir, mau orang muslim, siapapun itu, mau orang kaya, mau orang miskin, orang hitam, orang putih, semua sepakat sama tulisan ini. Tidak ada yang tidak sepakat sama tulisan ini. Kita boleh berbeda di luar sana, masalah apalah di luar sana kita boleh berbeda. Tapi masalah ini mustahil kita berbeda. Masalah ini tidak akan ada yang bilang, oh saya tidak, mustahil, ana tidak yakin. Saat ana bacakan nanti, kalau ada yang tidak setuju silahkan angkat tangan, ana tidak sama, maaf.
Silahkan, Anda mau tahu. Beliau menulis satu nasihat, judul nasihatnya Asbabun Najah, sebab-sebab keselamatan. Anda mau tanya, siapa yang tidak ingin selamat jamaah? Di dunia, apalagi di akhirat besok. Banyak orang, anak tidak apa-apa, tidak selamat di dunia, asal selamat di akhirat. Banyak orang seperti itu. Yang dia sudah tahu dahsyatnya akhirat nanti, dia berkata seperti itu. Tidak masalah, anak di dunia ini sulit, tapi asal anak selamat nanti di sana. Ada orang seperti itu. Ada yang bilang, ya kalau bisa dua-duanya lah, selamat dunia dan akhirat. Ada yang berhayal untuk selamat di akhirat, dia tidak pernah menempuh sebab-sebab selamat nanti di akhirat. Ada. Leha-leho di dunia, santai-santaian di dunia, sembarangan di dunia ini, berharap, berhayal bisa selamat besok di akhirat. Ini masalah besar jemaah. Beliau memulai nasihatnya. Ya, ayyuhal mu'min, wahai para mukminin, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, inna matlaba ibadillahi shalihin wa ghayata awliyaillahi al-muqarrabin wa syughlihim syaghil, bahwasanya yang dicari setiap hari sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang ditempuh dalam kesehariannya, wa ghayah, tujuan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukan mereka itu adalah berpikir bagaimana an-najah yauma wuqufi baina yaday rabbil alamin. Yang sama dia dipikirkan setiap hari itu selamat saat besok dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ya kita tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatus syamsu minal ibad." Kalau sudah datang hari kiamat, matahari itu diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala satu. Ya, hatta yakunu qaida mil, sampai jaraknya cuma 1 mil, 1,5 kilo. Sekarang berapa juta kilometer matahari dari kita? Keringat ini bercucuran jemaah. Besok 1,5 mil. Dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, fulan, maju, satu-satu dipanggil. Seakan kita lihat film jemaah. Diputar semua sama Allah setiap detik yang kita lalui di dunia ini, subhanallah. Tapi kata Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman ditutup sidangnya sama Allah. Dijaga kerahasiaan sidangnya. Orang lain tidak bisa tahu. Saat sama Allah ini dibongkar semua skandal-skandalnya dulu. Orang lain tidak tahu. Sama Allah ditanya jamaah. Afa'alta kadza? Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dahulu kamu begini, aina am ya Rabb? Betul ya Allah, ana seperti itu dulu. Ya. Fa'alta kadza? Ketahuan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul ya Allah, ana berlaku seperti itu. Disebut dosa-dosanya semua sama Allah. Fa'alta kadza wa kadza? Ya. Yukarriruhu bidzunubihi. Dia mengiyakan dosa-dosa itu. Betul ya. Hatta idza ra'a annahu halak. Sampai saat orang ini merasa dirinya akan hancur, binasa, dibongkar semua ternyata sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa. Allah Subhanahu wa taala ngasih jalan buat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang setiap hari sibuk berpikir supaya selamat besok di akhirat, menjaga amalannya meskipun terkadang jatuh dalam dosa, terseret sama dosa, dibawa sama arus dosa, digoda sama dosa, digoda sama teman-temannya. Dia sudah benar nih. Ayo sekali-sekali akhi dan lain sebagainya. Lemah manusia itu. Jadi dia berbuat dosa dan dia akui dosanya. Iya ya Allah, betul. Kata dia sampai kita ini merasa kita ini binasa masuk neraka dari saking banyaknya dosanya sama Allah Subhanahu wa taala dibongkar.
Tapi kita lihat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Sungguh aku sudah tutupi dosa-dosamu ini di dunia. Istrimu ndak tahu, bapakmu ndak tahu, teman-temanmu ndak tahu, saudara-saudaramu ndak tahu, semua ndak tahu. Hanya aku yang tahu, kata Allah. Wa inni aghfiraha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni bagi kalian, bagimu dosa-dosamu. Ya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga dirinya dari kesyirikan, menjaga dirinya dari yang namanya jauh dari Allah, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Adapun sebaliknya para jamaah dibongkar sama Allah, wahai fulan, ini orang-orang yang membangkang di atas muka bumi, dipanggil, dibongkar semua, dibeberkan semua di depan orang. Sekalian semua para jamaah. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, orang itu akan berpikir bagaimana caranya selamat di hari kiamat. Selamat di hari saat dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang perlu sama kita dijadikan renungan kisah sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat punya masalah dengan seorang sahabat yang lain dan diselesaikan masalahnya dihakimi oleh seorang sahabat lagi. Jadi bertiga. Tiga-tiganya orang yang nomor satu setelahnya Rasulullah, terus yang nomor dua, terus yang nomor tiga. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala baina ana jalisun marra alayya Umar radhiyallahu anhu fasallama alayya falam ash'ur. Kita lihat. Suatu hari kata Utsman bin Affan, nah duduk di masjid mungkin. Duduk di satu tempat. Marra alayya Umar radhiyallahu anhu walam ash'ur. Umar bin Khattab lewat, fasallama alayya, salam kepadaku, tapi aku tidak merasa, kata Utsman. Jadi Umar itu salam ke Utsman, Utsmannya tidak sadar, kalau disalami, tidak dijawab salamnya. Fantalaqa Umar hatta dakhala ala Abi Bakar radhiyallahu anhu. Umar ngerasa aneh, tidak terima, kok ana salam tidak dijawab, datang ke rumahnya Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Masuk ke rumahnya, izin ke Abu Bakar Siddiq, akhirnya duduk sama Abu Bakar. Ma yujibuka anni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi falam yarud alaihi salam. Ini kayaknya ada yang aneh wahai Abu Bakar. Ana lewatin Utsman, ana salam sama Utsman tidak dijawab. Ya, ada apa? Bingung. Kok tumben nih orang salam tidak dijawab. Ada apa ini? Tanya Umar kepada Abu Bakar. Wa aqbala huwa wa Abu Bakar fi wilayati Abi Bakar radhiyallahu anhu hatta sallama alayya jami'an. Akhirnya mereka berdua datengin anak, kata Utsman. Subhanallah. Kita lihat. Ini urusan salam jemaah. Diusut. Urusan salam diusut. Kenapa tidak dijawab? Berangkat Umar sama Abu Bakar. Akhirnya mereka datang ke anak dua-duanya. Salam sama anak. Tsumma qala Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, ya ani akhuka Umar fadzakara annahu marra alayka fasallama falam tarud alaihi salam. Umar datang ke ana barusan. Datang kepadaku saudaramu Umar. Kita lihat bahasanya. Saudaramu Umar datang kepadaku. Dan beliau bilang, tadi beliau lewat di depanmu, salam sama kamu, tapi sama kamu tidak dijawab salamnya. Faman ladzi hamalaka ala dzalik? Wahai Utsman, apa yang membuat kamu tidak jawab salamnya Abu Bakar Umar? Qala ma fa'altu, kata Utsman, mustahil, tidak mungkin. Ana tidak pernah tidak jawab salamnya orang, kata Utsman. Kita lihat jemaah. Ana mau tanya sekarang, yang bohong Umar apa Utsman di sini? Antum grupnya Utsman atau Abu Bakar? Umar bilang ana salam tidak dijawab, Utsman bilang ana tidak begitu. Tidak ada orang salam dari tadi. Kalau ada salam pasti dijawab. Ana ma fa'altu. Faqala Umar, bala wallahi laqad fa'alta. Tidak, wallahi kau tadi tidak jawab salam saya. Katanya
Umar. Ribut jamaah. Antum bela yang mana? Grupnya Utsman atau Umar? Ini salah satu ada yang salah pasti. Tidak mungkin dua-duanya jujur ini. Tidak mungkin dua-duanya bukan jujur, maksudnya tidak mungkin dua-duanya benar gitu. Umar jelas bilang sama Abu Bakar, dia ana salam, ini tidak dijawab. Utsman juga bilang, enggak, ana tidak pernah seperti itu. Akhirnya kata Umar, sudah sumpah Umar, wallahi engkau melakukan hal itu. Qala qultu, kata Utsman, aku berkata, wallahi ma sya'artu annaka mararta wala sallamta. Demi Allah juga. Nanti demi Allah, ana demi Allah juga. Ini sudah sama-sama kuat. Ana tidak merasa ada orang lewat atau kamu lewat terus kamu salam. Ana tidak merasa itu. Demi Allah ana tidak merasa, katanya Utsman. Berkata Abu Bakar, shadaqa Utsman. Utsman benar. Utsman jujur. Wa qad syaghalaka an dzalika amr. Sepertinya ada yang bikin pikirannya Utsman bin Affan ini sampai dia tidak sadar kamu salam ke Utsman. Akhirnya dibela Utsman sama Abu Bakar. Fakultu aja, betul kata Utsman. Betul maksudnya yang diomongin sama Abu Bakar. Ana berpikir sesuatu sehingga saat ada orang salam ana tak nyambung, tak ana jawab salamnya. Qala ma huwa? Apa itu? Ditanya akhirnya. Saat bilang iya betul, ana berpikir akan sesuatu, akhirnya ditanya sama Abu Bakar, apa itu? Dikasih tahulah sama Utsman radhiyallahu anhu. Kita lihat jemaah. Kita dengar ini apa yang sama Utsman dikatakan. Kata Utsman, tawaffa Allahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita belum tanya sama beliau. Kita belum tanya sama Rasulullah gimana caranya selamat besok di hari kiamat. Kita lihat jemaah. Itu yang buat Utsman mikir takut. Gimana ini? Mau tanya sama siapa? Kepikiran itu sampai orang salam tidak nyambung jemaah. Apa kita pernah berpikir seperti itu? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, qad sa'altuhu an dzalik. Kata Abu Bakar, ana sudah tanya. Itu jamaah saat Abu Bakar bilang, ana sudah tanya. Apa yang ada di pikirannya Utsman tadi? Ana belum tanya sama Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah sudah meninggal dan ana belum tanya. Gimana caranya selamat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Abu Bakar, ana sudah tanya. Saat dia dengar Abu Bakar ngomong seperti itu, berdiri para jamaah sekalian, ya, fakumtu ilaihi, aku berdiri, ana hampiri langsung Abu Bakar, bi abi anta wa ummi anta haqqu biha. Sungguh wahai Abu Bakar, ya, engkau memang yang lebih berhak untuk tahu itu. Lalu dijelaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita lihat jemaah. Apa yang sama Utsman selama ini ingin diketahui, ternyata Abu Bakar sudah tahu. Dan subhanallah kejadian ini sampai ke kita kisahnya ini. Galaunya Utsman, kita ini galau jemaah, diutangi orang belum dibayar, ya, uang dibawa kabur sama orang, anak sakit, tagihan numpuk, listrik belum bayar, diuber-uber pajak. Nih kita galau sama ini semua nih. Utsman galaunya itu karena tidak tahu gimana menyelamatkan diri besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita di mana, Utsman di mana? Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cerita saat tanya sama Rasulullah SAW. Qultu ya Rasulullah, mana jatuh hadzal amr? Gimana caranya kita selamat dari perkara itu besok di akhirat? Saat di depan Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi." Siapa yang mau nerima, mau menyebutkan kalimat yang aku paparkan pada pamanku, apa kalimatnya? Antum tahu semua? Apa?
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang menerima, yang mau ikut menyebutkan, meyakini, mengamalkan itu kalimat yang aku paparkan kepada pamanku. Faraddaha alayya. Dia nyebut itu di hadapanku, kata Rasulullah SAW. Fahiyalahu najah. Itu akan jadi sebab keselamatan dia besok di akhirat, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian, hal-hal yang dipikirkan oleh orang-orang terdahulu kita. Ini para jamaah, hal-hal yang ada di kepalanya mereka, yang buat mereka itu kepikiran, buat mereka tidak bisa tidur, buat mereka tidak enak. Ini tidak sama kita. Kalau kita akhirat ya udahlah. Insyaallah panjang umur, bisa taubat dan lain sebagainya. Utsman bin Affan. Ya. Ini Utsman bin Affan yang kata Rasulullah SAW, Utsman fil jannah. Rasulullah yang bilang, Utsman fil jannah. Dia tahu itu. Duduk termenung masih takut besok ketemu sama Allah tidak bisa selamat. Berapa kali jamaah sama Rasulullah Utsman itu dijamin surga? Berapa kali? Beli surga 2 kali. Barang siapa yang beli sumur bi'ru rumah, Utsman lahul jannah, Anda jamin masuk surga. Dibeli sama Utsman, dikasih kaum muslimin. 1 kali beli. Perang Tabuk, lagi susah. Rasulullah SAW manggil para sahabat, ayo siapa yang mau sedekah? Menjahaza jaisyul usrah. Menjahaza jaisyul usrah. Utsman lahul jannah. Barang siapa yang menyiapkan ini, tentara yang mau berangkat perang, saya jamin masuk surga. Berdiri Utsman bin Affan, bilang, ana ya Rasulullah, ana sumbang 940 unta. Sama pelananya, sama isinya. Itu berapa miliar jamaah? Rasulullah bilang lagi siapa? Man jahaza jaisyul usra yang bisa ngasih ini. Perbekalan untuk tentara ini saya jamin masuk surga. Utsman lagi berdiri. Ana tambahin ya Rasulullah, 60 kuda sama pelananya. Sama isinya, pedangnya dan lain sebagainya. Orang tinggal naik, tinggal berangkat masuk perang. Rasulullah terus, siapa yang mau siapkan? Berdiri lagi Utsman. Ana ya Rasulullah. Dibawain emas sama Utsman bin Affan. Ini Rasulullah, ditaruh di depannya Rasulullah SAW. Dimasukkan tangannya Rasulullah itu jamaah sama Rasulullah. Dimasukkan ke emas ini, diangkat emasnya. Rasulullah bilang, ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Sungguh tidak akan berpengaruh lagi bagi Utsman atas apa yang sudah beliau buat di hari ini. Tidak akan berpengaruh lagi. Dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa taala. 2 kali beli surga. Terus gimana lagi kisahnya? Saat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu jaga itu taman, Rasulullah lagi istirahat, lagi duduk di taman, lagi selonjoran, kakinya dimasukin dalam sumur. Riwayat sebagian para ulama, sumur itu sumur yang dibeli sama Utsman. Kita lihat jemaah, sumurnya yang beli Utsman. Akhirnya di tembok sumur itu, ya, ada pintunya. Abu Musa al-Asy'ari lihat Rasulullah lagi menikmati suasana istirahat. Ya kita tahu Rasulullah itu pemimpin, panglima perang, ya menteri keuangan, ya istrinya 9, ya capek ya manusia Rasulullah SAW. Abu Musa lihat Rasulullah lagi istirahat karena cinta sama Rasulullah. Dia tidak mau ada orang ganggu Nabi SAW. Berdiri di depan pintunya, taman itu yang ada sumurnya. Dia lihat Rasulullah lagi duduk di sumur, dimasukin kakinya ke dalam air. Menikmati suasana Rasulullah. Tak lagi Abu Bakar datang. Sahabatnya Rasulullah SAW. Dari sebelum Rasulullah jadi Rasul. Ngelihat ada Rasulullah di dalam, mau masuk, ditahan sama Abu Musa. Tak boleh masuk. Rasulullah lagi istirahat. Cintanya sahabat sama Rasulullah. Sama kayak kita, mungkin abah sama ibu kita lagi tidur, jangan ramai, abah sama ibu lagi tidur. Ini sahabat sama Rasulullah, jangan. Rasulullah lagi istirahat, jangan diganggu. Ini Abu Bakar jemaah.
Kalau kita yang jadi Abu Bakar, anak ini Abu Bakar. Anak ini mertuanya Nabi. Kok antum larang-larang anak masuk? Ya kalau kita gitu ya. Tapi Abu Bakar bilang, tolong izinkan sama Rasulullah, anak mau masuk. Tunggu di sini, kata Abu Musa. Datang Rasulullah ke Abu Musa datang ke Rasulullah, bilang, Rasulullah ada Abu Bakar mau masuk. Katanya Rasulullah, izin lahu wa abshirhu bil jannah. Kasih dia masuk, kasih izin dia untuk masuk, dan kasih kabar baik buat dia, bahwasanya dia besok masuk surga. Masuk, katanya Abu Musa. Kasih tahu, kamu nanti bakal masuk surga. Tak berapa lama Umar datang jamaah. Lihat ada Nabi sama Abu Bakar di dalam, mau masuk, dihadang lagi sama Abu Musa. Tak bisa, tunggu di sini. Ana mau izin dulu, tak boleh masuk. Sama, Rasulullah bilang, izin lahu wa basyirhu bil jannah. Kasih dia masuk dan kasih kabar gembira dia besok bakal masuk surga. Masuk, Umar duduk. Bentar lagi Utsman datang. Ini orang yang galau, takut sama hari akhirat besok. Ini ceritanya. 3 kali, bahkan mungkin 4 kali, berkali-kali Rasulullah bilang orang ini masuk surga jamaah. Katanya Rasulullah SAW, kasih izin Utsman masuk. Izin lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa satusibu. Beda kalau Utsman. Kasih dia masuk, kata Rasulullah. Kasih kabar gembira dia akan masuk surga atas cobaan yang akan dia alami. Betul. Ternyata Utsman bin Affan meninggalnya itu di atas ujian yang sangat besar. Rumahnya dikepung sama ribuan tentara. Tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, padahal beliau sudah tua. Umurnya 80 tahunan kira-kira. Dijebol atap rumahnya, masuk itu orang-orang anak muda, ditombak, ditusuk-tusuk sama pedang sampai meninggal dunia. Sahabat mau bela sama Utsman, tidak dikasih, disuruh pulang semua. Jangan sampai ada darah yang bertumpah gara-gara Utsman. Biar. Utsman disuruh turun, awalnya dia mau turun, tapi sama sahabat dia tidak boleh turun. Ya. Engkau yang dipilih wahai Utsman, kita baiat kamu, jangan kamu lepas ini. Akhirnya tidak dilepas sama Utsman. Ini para jamaah sekalian, orang yang berpikir bagaimana besok selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak punya jaminan apa-apa, seringkah kita berpikir jamaah agar kita ini selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mau kemana? Ngelihat neraka jahanam besok ditarik sama Allah. Waji'a yauma idzin bi jahannam di surat Al-Fajr. Banyak dari kita hafal surat Al-Fajr. Di situ Allah bilang waji'a yauma idzin bi jahannam. Besok jahannam itu diseret sama Allah, dibawa ke dekatnya padang mahsyar, tempat hamba-hamba Allah berdiri semua dari Nabi Adam sampai yang terakhir. Supaya kita tahu ini yang selama ini sama Allah diancam buat kita, ya ini. Dan dikatakan sama para ulama dan riwayat-riwayat yang sangat banyak, neraka itu suaranya menggelegar. Ibarat kata orang miara macan di rumahnya, antum akan dengar itu suara menggelegar dari macan-macan itu. Sama. Neraka itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, suaranya menggelegar. Dikasih tali kekang sama Allah Subhanahu wa taala. Yu'ta bi jahannam, kata Rasulullah, walaha sab'una alfa zimam. Neraka itu ditarik besok di hari kiamat, punya 70.000 tali kekang. Macan itu mungkin diikat 2, 3, 4 tali kekang, neraka diikat 70.000 tali kekang. Dan tali kekangnya yang pegang, yang narik bukan orang, bukan. Wa min kulli zimamin sab'una alfa malaki yajurrunaha. Dan setiap tali kekang ditarik sama 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar malaikat yang narik neraka jahanam diseret. Dekatnya orang-orang yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari di mana pada waktu itu manusia ingat apa yang sudah dikerjain di hari-hari yang lalu. Tapi sayang, telat ngingetnya. Mestinya sekarang kita ingat itu. Sebelum besok lihat neraka jahanam.
Mestinya sekarang kita tiru ini Utsman bin Affan. Sampai tidak nyambung diajak disalam orang, tidak nyambung dia. Kepikiran sama akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ayuhal mu'min, ibadullah, ya. Innal wajiba 'alal 'abd al-'aqil an-nasih li nafsihi ay yahtamma ihtimaman 'aziman wa ay yu'na 'inayatan kabirah bi amri najatihi yaumal qiyamah. Bahwa setiap hamba yang berakal, akalnya sehat, yang betul-betul memperhatikan dirinya, maka dia harus fokus dengan fokus yang besar. Bukan fokus-fokus biasa, bukan. Fokus yang benar-benar fokus. Ihtimaman aziman, fokus yang sangat besar. Wa ayyuna inayatan kabirah. Dan dia betul-betul mempertimbangkan ini. Sama dia dipertimbangkan, dipikirkan terus setiap hari, ada di kepalanya, jangan sampai lepas dari kepalanya, atas perkara keselamatan dia besok di hari kiamat. Saat ia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu ay wallahi, kata beliau, karena sungguh demi Allah, kita pasti besok berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang sangat azim, di hari yang sangat besar, hari yang berbahaya, hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita lakukan di atas muka bumi. Mau yang baik, mau yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang buruk atas apa yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah akan balas juga orang-orang yang baik dengan kebaikan. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan poin-poin yang perlu diperhatikan ya, agar kita ini bisa selamat di akhirat. Dari poin yang pertama dari hadis yang tadi kita bisa petik para jamaah sekalian bahwasanya mustahil seseorang bisa selamat di akhirat besok tanpa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mustahil. Kita mau selamat di akhirat, jangan pikir amal soleh dulu, jangan. Ini dulu urus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah benar atau belum la ilaha illallah kita wa Muhammadur Rasulullah kita? Sudah benar atau belum? Apa ngomong la ilaha illallah tapi masih kagum sama pawang hujan? Ribut yang diurus pawang hujan. Itu pawang hujan itu dikasih tahu sama jin, dibantu sama jin, atau dia hayal. Mau dibantu jin, mau hayal, tidak usah dipikiri pawang hujan. Syirik, selesai sudah. Jangan, oh itu dibantu, tidak usah dipikir jamaah. Syirik, titik, selesai. Jangan biarkan masuk itu subhat-subhat di kepala kita. Oh pawang hujan mungkin dibantu sama jin, mungkin bisa, subhanallah. Sama jin itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pintu-pintu langit, ya, awan dan lain sebagainya yang menggiring kata Allah, Allah yang menggiring. Jadi mau apapun alasannya, tutup pintu itu jamaah agar tidak menodai la ilaha illallah kita. Ada yang percaya sama orang bisa naik ke Lauhul Mahfud. Setiap hari Kamis naik ke Lauhul Mahfud katanya. Ngelihat apa namanya? Ya naik ke Sidratul Muntaha katanya, terus buka Lauhul Mahfud. Jadi dibaca, gimana nasibnya fulan? Terus turun lagi, saya baca di Lauhul Mahfud tadi, kamu begini. Itu Lauhul Mahfud itu kok dibuat mainan jemaah? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Dibagi-bagi seakan-akan semua orang bisa tahu itu semau-mau dia. Percaya lagi. Diamalkan lagi itu amal kata-katanya yang ngaku-ngaku ke Sidratul Muntaha. Belum lagi ada video jalan-jalannya ke Sidratul Muntaha.
Dari mana Pak? Gimana? Alhamdulillah sudah sampai, katanya mendarat. Iya nih baru landing dari Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Baru landing. Ya. Kalau enggak pernah ke Sidratul Muntaha kurang piknik katanya. Ada. Bukan enggak ada. Padahal ya dia di situ. Mungkin kesurupan jin dikasih lihat tempat dibikin Sidratul Muntaha. Nabi itu Sidratul Muntaha jamaah bareng Jibril. Ya setiap langit di stop ditanya siapa? Ahmad, karena sebutannya Rasulullah SAW di langit itu namanya Ahmad. Ya. Apakah dia diutus sama Allah? Iya diutus, naik ke langit pertama. Mau naik ke langit kedua lagi, ditanya lagi sama malaikat. Siapa? Ada yang jaga setiap langit. Diutus sama Allah, iya dibukain pintu, terus begitu. Antara langit yang ke-1 sama langit yang kedua, khamsami'atu am, 500 tahun jaraknya. Dibuat mainan sama mereka, anak ke Sidratul Muntaha. Ente pikir Sidratul Muntaha musola sebelah rumah ente? Semau-mau ke Sidratul Muntaha? Ada yang percaya. Bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah naik burak, dia naik apa? Subhanallah. Maka para jamaah sekalian, kata Syekh di sini, yang pertama, yang a'zam, yang menyelamatkan kita semua di hari kiamat besok, balla najata illa bihi. Bahkan tidak mungkin orang selamat kecuali dengan itu. Itu adalah tauhidullah wa ikhlas ad-din lahu jalla wa ala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala najata yaumaddin illa bitauhid rabbil alamin. Tidak mungkin ada keselamatan bagi siapapun di atas muka bumi ini kecuali dia bertauhid kepada Rabbul Alamin. Dia amalkan itu surat Al-Fatihah yang sama dia dibaca setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dilanjutkan di sini para jamaah sekalian. Yang paling jelas dalilnya adalah kisah yang kita bacakan tadi tentang Utsman bin Affan. Barang siapa yang menerima apa yang aku sodorkan kepada pamanku, kalimat syahadat itu, dan dia mau terima, dijawab sama dia, diterima sama dia, maka itu adalah salah satu sebab keselamatan dia. Dan sangat banyak jamaah sekalian dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat ikhlas dari dalam hatinya dan dia amalkan kalimat itu, dijaga konsekuensinya, maka orang ini akan selamat. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, harramallahu alaihin nar." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah haramkan baginya neraka. Tapi ada kaum-kaum di luar sana jamaah yang hadis ini, cerita ini dijadikan pelegalan bagi dia untuk tidak mau beramal soleh. Lu yang penting anak sudah beriman kan? Tidak usah. Kata Rasulullah yang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya jamin masuk surga. Atau diharamkan api neraka bagi dia. Sudah selesai, apalagi? Anak sudah syahadat. Apakah seperti itu cara memahaminya jamaah? Tidak bisa. Dijelaskan oleh banyak para ulama, maksudnya Allah haramkan neraka bagi yang mengatakan itu adalah orang-orang yang mengatakan itu dan melakukan at-ta'at, ketaatan-ketaatan. Wajtanabal manhiyat, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dawama ala hadza ila ayyalqallah. Mereka yang syahadat dan melakukan ketaatan-ketaatan, menghindari yang dilarang sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia meninggal dunia, itu orang-orang yang akan diharamkan oleh Allah dari neraka. Adapun orang cuma ngomong asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, habis itu sembarangan beramal, bahkan tidak mau beramal, ya bukan itu yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua para jamaah sekalian,
Yang dijelaskan oleh Syekh di sini dari sebab-sebab yang menyelamatkan kita kelak di akhirat adalah ittiba' hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa luzumi nahjihil qawim. Berittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus berjalan di atas manhajnya yang lurus. Kata Rasulullah SAW apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Bagi kalian sunnahku, kata Rasulullah SAW. Dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang datang setelahku, pegang yang kuat dan gigit dengan gigi geraham. Ini kata para ulama bukti bahwasanya kita harus betul-betul pegang yang kuat agar tidak sembarang cepat lepas. Setelah dipegang, digigit sama gigi geraham lagi, double. Pegangannya lepas masih ada geraham, gerahamnya lepas masih ada pegang. Karena sungguh dahsyat para jamaah sekalian, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi menerapkan sabda Rasulullah SAW, menerapkan hadis Nabi kita Muhammad atau manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para jamaah sekalian, hampir seluruh para ulama mengatakan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada petunjuknya Rasulullah itu bagaikan bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja wa man tarakaha ghariq. Barang siapa yang naik, dia akan selamat. Barang siapa yang ikut petunjuknya Rasulullah, dia akan selamat. Katanya Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Yang mana jika kalian berpegang sama yang dua ini, yang aku tinggalkan ini, kalian tidak akan tersesat selamanya, kata Rasulullah SAW. Kunci dari Rasulullah SAW, selamanya tidak akan tersesat di dunia pun ataupun di akhirat. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Kata para ulama, sunnah Nabi ini, petunjuknya Rasulullah ini adalah safinatun Nuh. Bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang ikut, saat itu dia akan selamat. Barang siapa yang tidak mau ikut, ghariqa, pasti tenggelam. Tidak ada yang tidak tenggelam. Safinatun najah. Antum sering dengar ya, kata safinatun najah? Mungkin antum sering dengar itu. Itu maksudnya adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang dipermisalkan dengan bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Itu poin yang kedua yang perlu diperhatikan para jamaah jika kita mau selamat besok di akhirat, agar kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya, apa yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat? Yaitu adalah apa yang dijelaskan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka dialah orang-orang yang menang. Faizun. Allah di sini menyebutkan beberapa perkara para jamaah sekalian. Ada 4 perkara yang sama Allah disebutkan. Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya tahqiq taqwahu, dan mendatangkan takwa kepada semuanya. Takwa itu apa artinya? Apa artinya takwa jamaah? Apa artinya takwa? Melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Yang lain? Ada yang mau tawar? Salah tidak dihukum jemaah, tidak usah takut. Jangan terlalu tawaduk jadi orang.
Tawaduk semua di sini. Sudah khatam kitab Adab wal Akhlak kayaknya. Apa artinya takwa jemaah? Ada yang mau tambah lagi? Kalau tidak ada yang tambah, ana berhenti. Apa artinya takwa? Sebelah kiri sudah jawab, sebelah kanan ana cari. Soalnya yang sebelah kanan sudah berapa watt kayaknya ini. Low bat. Takwa, apa artinya? Wah, ini tajam jemaah. Takwa itu berhati-hati. Ittaqa yattaqi itu artinya menjadikan sesuatu menjadi tameng antara dia dengan sesuatu. Itu mungkin dimaksud sama Bapak tadi, ya. Berhati-hati dia. Dia meletakkan sesuatu antara dirinya sama neraka. Anda tidak mau ke sana. Dikasih tameng-tameng yang banyak antara dirinya sama neraka. Ya, itu arti takwa kalau dilihat dari secara bahasa. Itu artinya bertakwa, berhati-hati. Jadi kita sudah tahu dari kanan dan kiri satunya membahas masalah dari segi bahasa, yang sebelah kiri menjawab dari segi istilah. Ya. Dari segi bahasa, takwa itu dari ittaqa yattaqi, ya. Menjadikan sesuatu sebagai tameng antara diri dia dengan sesuatu. Yang dimaksud adalah antara diri dia sama neraka. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah, takutlah kalian sama neraka meskipun dengan separuh biji kurma, disuruh sedekah. Jaga diri kalian dari api neraka. Ya. Kasih batas antara kalian sama neraka, kasih menghalang, jangan sampai kalian masuk neraka. Itu dari segi bahasa, adapun dari segi istilah adalah ya mengerjakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Itu adalah sebab keselamatan kita kelak di akhirat. Yang selanjutnya para jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, min mujibatin najaya yaumil qiyamah ayyuhal mu'min, wahai orang-orang yang beriman, kata Syekh Abdul Razak, yang menyelamatkan seseorang dari neraka atau di hari akhirat besok adalah fi'lul fara'idhi al-islam wa wajibatid din wal bu'du 'anil athami wal haram. Melaksanakan seluruh fara'idil Islam yang diwajibkan dalam agama Islam, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, dan menjauhkan diri dari dosa-dosa dan yang haram-haram. Kaum muslimin di zaman sekarang ini terbagi menjadi dua atau terbagi menjadi tiga. Ada yang benar-benar bertakwa, melakukan kewajiban dan menjauhkan diri dari dosa, ada. Ada lagi yang melakukan kewajiban, melaksanakan perintah, dan melaksanakan yang dilarang. Jadi ada yang takwa beneran, ada yang takwa separuh, ada yang nol dari takwa. Sebaliknya, tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang dilarang. Ini yang bahaya. Kalau yang tengah ini jamaah, dia ngelakuin kewajiban, dia bikin dosa, nol ini. Kembali lagi nol, dihapus lagi amalannya, habis lagi, karena perbuatan dosa itu menghapus pahala. Kita diperintahkan menjadi orang yang pertama melakukan kewajiban dan meninggalkan yang buruk, meninggalkan yang haram, meninggalkan dosa, jika memang betul kita ingin selamat kelak di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, anna Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada sahabat yang mulia namanya Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ara'aita idza shallaitul maktubah wa haramtul haram wa ahlaltul halal, adkhulul jannah." Kita lihat jemaah, baiknya agama Islam ini sama penganutnya. Dan kita lihat gimana Rasulullah sama para sahabatnya. Kita lihat, ya Rasulullah, gimana kalau ana sholat yang 5 waktu dan mengharamkan yang haram dan menghalalkan yang halal, apakah dengan itu saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Kita lihat, tajam pertanyaannya. Sahabat itu tidak mudah para jamaah nanya sama Rasulullah. Sahabat tidak mudah tanya sama Rasulullah.
Tapi beliau memberanikan diri untuk tanya, dan subhanallah pertanyaan ini diabadikan sampai kita sekarang. Ana sholat yang 5 waktu, ana tidak melakukan yang haram, dan ana hanya cukup makan yang halal saja, melakukan yang halal saja. Apakah dengan itu aku bisa masuk surga? Kata Rasulullah, na'am, iya bisa, kata Rasulullah SAW. Di riwayat yang lain diceritakan, orang ini tanya lagi, walam azid ala dzalika syai'an. Ana tidak tambah apa-apa lagi ya Rasulullah. Itu aja. Kata Rasulullah, na'am. Di riwayat yang lain dijelaskan lagi, faqala wallahi la azidu dzalika syai'an. Demi Allah ya Rasulullah, ana tidak tambah lagi yang lain. Itu aja. Iya, bisa masuk surga dengan itu. Ini bukti para jamaah. Ya. Sholat 5 waktu itu dahsyat jamaah. Ana kemarin safar, saat antum semua sholat Jumat, ana di jalan. Sampai di Jakarta sini, betapa banyak kaum muslimin yang tetap jaga standnya dan tidak sholat Jumat. Dan ana tidak yakin dia itu orang kafir, ana tidak yakin. Perawakannya perawakan kaum muslimin. Tidak sholat Jumat. Orang semua sibuk bawa sejadahnya. Berangkat ke masjid, dia tidak sholat. Jadi supir, jemput orang, duduk sama rokoknya, tidak sholat. Gimana besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ini salah satu hadis yang melambangkan betapa hebatnya sholat 5 waktu para jamaah. Termasuk di dalamnya ada sholat Jumat. Ya, seminggu sekali. Kalau yang seminggu sekali orang sudah tidak sholat jamaah, gimana? Mau yang setiap hari 5 kali? Sudah, tidak bisa diharap lagi jamaah. Semoga Allah beri hidayah. Yang selanjutnya para jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebab-sebab yang dapat menyelamatkan kita di hari kiamat kelak adalah hifdzul lisan wa siyanatuhu wa tajannubul fitan wa luzumul buyut inda isti'aliha. Ini nasihat di zaman sekarang. Hifdzul lisan, jaga ini lisan. Jaga lisan. Kata Rasulullah, ihfad alaika lisanak. Ya. Jaga lisannya, kata Rasulullah SAW. Wasiyanatuhu. Ya. Dipikir sebelum dikeluarin itu kata-kata. Watajannubul fitan. Menghindar dari fitnah. Ini yang bahaya. Menghindar dari yang namanya fitnah. Ada orang demonstrasi, ada orang ribut di grup WhatsApp, perang saling hina satu dengan yang lain, komentar-komentar buruk, dak usah ikut-ikut. Dak usah ikut-ikut. Jempol ini besok juga ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang orang itu ngomong tidak pakai lisan tapi pakai jempol. Itu lebih bahaya daripada lisan sekarang. Jempol ini sekarang jamaah bisa menghancurkan satu negara. Ini hanya pakai jempol aja. Tulis di WhatsApp, tulis share, posting, bisa hancurkan satu negara. Fitnah disebar sama kaum muslimin, berkecamuk perang antara kaum muslimin. Kata Syekh di sini, jaga lisannya, ditahan, ditata lisannya baik-baik. Watajannubul fitan, menghindar dari fitnah. Ada kabar-kabar tidak enak, jangan diposting. Meskipun benar kabarnya. Udah, jangan kita ini masukkan diri kita ini ke dalam kubangan fitnah, jangan. Kita tidak pernah tahu jamaah, postingan kita ini mungkin bisa bikin orang itu tumpah darah. Kita tidak tahu. Kita tidur di rumah. Di sana gara-gara postingan kita ada orang bunuh-bunuhan jamaah. Allahu a'lam. Kita tidak pernah tahu. Tajannubul fitan. Tinggal fitnah-fitnah itu jamaah. Terutama saat sedang bergejolak. Ada orang demonstrasi, tambah diperkeruh suasananya sama dia. Ada orang lagi ribut, dia ikut campur di sana. Nonton juga keluar dari rumahnya di sana.
Makanya kata Syekh di sini, waluzumul buyut. Diam di rumah sudah. Kalau ada fitnah, tidak usah keluar-keluar. Diam di rumah. Tidak usah ikut-ikut. Tapi banyak kaum muslimin yang tersulut dengan fitnah, bahkan ikut-ikut. Ya, awalnya mau aksi damai, berakhir dengan pukul-pukulan jamaah. Bapaknya ketawa itu paham itu maksud anak. Ya, jangan ikut-ikut, kotori tangan kita, terutama saat fitnah itu berkecamuk para jamaah sekalian. Kata Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan? Apa itu keselamatan? Jelas pertanyaannya. Kata Rasulullah SAW, amlik alaika lisanak. Kuasai itu lisanmu. Jangan kamu dikuasai sama lisan, jangan. Kamu yang kuasai lisanmu itu. Tahan. Jaga lisannya. Ulama itu para jamaah, jangankan masalah fitnah, masalah agama, kalau dia jawab bisa bikin perang, bisa bikin bahaya, ditahan dulu, tidak dijawab dulu sama dia sekarang. Ganti pertanyaan yang lain, di skip. Pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu. Kenapa? Kalau dia jawab saat itu, ini bisa bikin ribut. Akhirnya tidak dijawab. Sampai seperti itu ulama menjaga dari fitnah. Kita bukan ditanya fatwa sama orang, tidak ada yang tanya, tapi sama kita di-share sama mau semua. Ya. Para jamaah yang subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab, waliyasa'aka baituka. Dan agar rumahmu itu lebar untuk kamu. Maksudnya tinggal di rumah, jangan keluar. Meskipun rumahnya sempit, santai di rumah. Apalagi fitnah sedang berkecamuk, tidak usah keluar dari rumah. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wabqi ala khati'atik, dan tangisi dosa-dosamu. Subhanallah. Wabqi ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Sudah berapa banyak air mata yang kita keluarkan karena menangisi dosa kita, jemaah? Atau tidak pernah sama sekali kita menangis karena dosa? Atau mungkin kita merasa orang yang tidak berdosa, wallahu a'lam. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, nasihat Syekh di sini agar kita selamat di akhirat kelak adalah alla yaghtarral mar'u bi amalihi wa in kathura. Agar kita ini sebagai hamba tidak tertipu sama amalan kita meskipun amalannya banyak. Jangan terlalu percaya diri sama amalan kita ini. Meskipun amalan kita banyak. Bal yambaghi ayyakuna dauman wa abadan khaifan rajian. Bahkan dia harus selalu berhati-hati, selalu takut, selalu berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan solehnya dapat menyelamatkan dia besok di akhirat, agar amalan solehnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu percaya diri. Kata percaya diri dalam beramal di Islam ini tidak ada. Tidak boleh orang percaya diri sama amalannya sendiri, tidak boleh. Dia harus selalu curiga, dia harus selalu menanam rasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendatangkan apa yang telah mereka datangkan dan hati-hati mereka takut bahwasanya kelak mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, itu ayat tadi, mereka-mereka yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, itu mereka itu ngapain ya Rasulullah? Apa yang mereka lakukan? Ayashrabun al-khamr, apa minum khamr? Atau nyuri ya Rasulullah sehingga mereka takut?" Kata Rasulullah, "La ya bintul Khattab.
Afwan, la ya binti Siddiq. Tidak wahai putrinya Siddiq. Tapi ayat itu menjelaskan adalah orang-orang yasumun kata Rasulullah. Wa yatasaddaqun, ya, orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang bersedekah. Wa yakhafuna alla tuqbala minhum, dan orang-orang itu takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak pernah beramal merasa dirinya bakal masuk surga, ada. Ada orang-orang yang beramal betul tapi terlalu percaya diri. Akhirnya ujub, kalau sudah ujub amalannya habis semuanya, tidak ada gunanya. Tapi ada orang-orang yang beramal tapi amalannya sama dia disembunyikan, ditata dengan rapi, orang tidak banyak yang tahu dan dia selalu takut, curiga, amalannya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat membantu kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu, kana fi baitihi inda imra'atihi fabaka. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu meninggal di perang Mu'tah. Beliau suatu hari pernah menangis di rumahnya di hadapan istrinya. Istrinya lihat suaminya nangis, istrinya ikut nangis juga. Ini ada apa nih? Suaminya nangis terisak-isak, istrinya lihat, istrinya nangis juga. Faqala laha ma yubki. Katanya Abdullah bin Rawaha, kamu kok ikut nangis? Kenapa? Faqala ra'aitu katabki, fabakaitu. Aku lihat kamu nangis, ya aku ikut nangis juga, kata istrinya. Faqala radhiyallahu anhu, dijelaskan oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, zakartu qaunullahi azza wa jalla, aku nangis karena aku teringat ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha. Tidaklah kalian melainkan kalian semua akan ngelihat besok neraka jahanam. Akan lewat neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini sudah diputuskan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diganti. Besok kita ini akan lewat sirat jamaah, semuanya. Tidak ada yang langsung tring atau di surga, tidak bisa. Semuanya lewat sirat. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami akan selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang zalim di atas muka bumi ini, dia akan masuk ke situ, jatuh di sana. Berkata Abdullah bin Rawaha, ya, fala adri ananju minha amla, dan kita tidak pernah tahu kita bisa selamat nanti atau tidak. Ini Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu yang menangis karena membaca ayat Allah, tidaklah kalian melainkan akan lewat itu sirat. Dan kita tidak pernah tahu kita ini bisa selamat atau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, semoga nasihat dari Syekh Abdul Razak ya, dapat membuat kita sadar, dapat membuat kita selamat ya, dari apa yang akan kelak kita jumpai nanti di hari akhirat. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan keistiqomahan dalam beramal soleh di dunia ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.